Saudara-saudara yang terkasih, saya mau mencoba membacakan tema ketiga pendalaman bulan liturgi nasional. Dalam tema ketiga ini dengan judul Pelayan Eksorsisme. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, pujilah Tuhan karena Ia baik. Terpujilah Allah selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada kesempatan ini kita berkumpul untuk mengadakan katekese bersama. Tema yang hendak kita bicarakan bersama pada saat ini adalah tentang para pelayan eksorsisme. Tidak semua orang dapat menjadi pengusir setan atau eksorsis. Kita juga kerap berjumpa atau menyaksikan aktivitas pengusiran setan dari dalam diri seorang yang dirasuki oleh oknum-oknum tertentu, dan mungkin bertanya apakah hal itu benar atau tidak. Oleh karena itu, judul katekese kita adalah Pelayan Eksorsisme. Sangat diharapkan bahwa dengan tema ini kita dapat mengetahui dengan pasti siapa-siapa yang berhak melayani eksorsisme dan siapa-siapa yang tidak berhak atau dilarang untuk melayani eksorsis. Selain itu, kita juga diarahkan untuk membahas praktek eksorsisme dalam budaya-budaya kita. Marilah berdoa. Allah Bapa pencipta segala makhluk di dunia ini, Engkau berkuasa atas segala yang telah Engkau ciptakan. Kami adalah ciptaan-Mu yang berakal budi. Terangilah dan ajarilah kami agar mampu melihat kebesaran-Mu dalam segala ciptaan-Mu yang lain dan dalam segala pengalaman hidup kami. Curahkanlah Roh Kudus ke atas kami pada saat ini, dan biarlah kegiatan katekese kami ini berjalan dengan baik, sehingga kami dapat mengetahui dengan pasti para pelayan yang Engkau kehendaki atau yang Engkau tugaskan dalam melayani eksorsisme dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari, marilah kita dengarkan Injil suci menurut Lukas bab 3 ayat 13 sampai dengan 19. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfius, Tadius, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia.
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Salah satu dokumen gereja yang membahas khusus tentang para pelayan eksorsis adalah Kitab Hukum Kanonik. Berikut adalah beberapa kanon yang mengatur tentang eksorsis. Kitab Hukum Kanonik 1983 pada kanon 1172 paragraf pertama ditegaskan bahwa tak seorang pun yang memiliki kekuatan untuk melakukan eksorsisme dapat menggunakan kekuatan itu secara sah jika ia belum memperoleh izin khusus dan secara eksklusif dari ordinaris. Norma kanon ini membedakan antara imam yang memperoleh kekuatan untuk melakukan eksorsisme dengan imam yang dapat menggunakan kekuatan ini. Kendati ada perbedaan pandangan, namun pada umumnya para ahli hukum berpendapat bahwa ordinaris yang dimaksudkan di sini adalah ordinaris lokal, yakni uskup diosesan. Pada kanon 1172 paragraf 2 ditegaskan bahwa izin dari ordinaris hanya dapat diberikan kepada imam yang suci, bijaksana, dan memiliki hidup yang baik. Kanon ini berbicara tentang pelayan eksorsisme yang dijalankan dalam baptisan, konsekrasi dan pemberkatan adalah para klerus yang secara sah melaksanakan ritus-ritus tersebut. Pendalaman tema, siapa itu eksorsis? Praktek eksorsisme sangat sering kita temukan terjadi di sekitar kita. Praktek eksorsisme menjadi hal yang sering dilakukan di hampir semua wilayah. Bahkan dengan perkembangan zaman, praktek-praktek ini menjadi semacam daya tarik tersendiri, dalam kurung menjadi hiburan di dunia maya. Secara umum, eksorsisme dilakukan oleh eksorsis. Eksorsis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sebuah kata benda yang mengarah pada seseorang yang melakukan praktek pengusiran setan dengan menggunakan upacara tertentu. Secara khusus, eksorsis dalam gereja Katolik diartikan sebagai seorang petugas pastoral yang di dalamnya termasuk uskup, imam, maupun awam yang dipercayakan dan dipersiapkan secara khusus bagi tugas pastoral, yakni pengusiran roh jahat. Para tugas pastoral ini melakukan pengusiran roh jahat melalui kuasa Yesus. Kuasa pengusiran roh jahat ini diberikan secara langsung oleh Yesus kepada para muridnya. Bandingkan Markus 3 ayat 14-15, Lukas 9 ayat 1. Perbedaan antara eksorsis umum dan eksorsis gereja Katolik adalah pada pribadi yang menjalankan praktek eksorsisme. Secara umum, eksorsis dapat merupakan siapa saja yang memiliki kesanggupan secara lahiriah dan spiritual melakukan pengusiran terhadap roh jahat. Sedangkan dalam gereja Katolik, seorang eksorsis merupakan seorang yang secara khusus ditunjuk dan dibekali kanon 172 dan mengusir roh jahat dengan kuasa Yesus. Syarat-syarat menjadi eksorsis Katolik. Gereja Katolik sangat berhati-hati dalam hal praktek eksorsisme. Kehati-hatian ini nampak dalam hukum kanon yang mengatur tentang eksorsisme. Eksorsis seringkali adalah rohaniwan atau seseorang yang dipercaya memiliki kekuatan atau kemampuan khusus. Namun,
Menurut Kanon 1151 paragraf 1 ditegaskan bahwa tidak semua orang yang memiliki kekuatan untuk melakukan eksorsisme dapat menggunakan kekuatan itu secara sah jika ia belum memperoleh izin khusus dari ordinaris. Ordinaris yang dimaksud di sini adalah uskup diosesan. Selanjutnya, paragraf 2 menegaskan bahwa izin dari ordinaris hanya dapat diberikan kepada imam yang suci dan bijaksana serta memiliki integritas hidup. Juga diingatkan bahwa imam yang menjalankan eksorsisme tidak boleh mengumumkan eksorsisme sebelum dipastikan melalui penyelidikan yang bijaksana dan hati-hati apakah seseorang itu benar-benar kerasukan atau tidak. Eksorsis merupakan sesuatu yang sangat kompleks dan karena itu tak seorang pun dapat dengan sah melakukan eksorsisme terhadap orang yang kerasukan kecuali telah memperoleh izin khusus dan jelas dari uskup diosesan. Dengan demikian, wewenang seperti ini tidak dimiliki oleh ordinaris lain seperti vikjen, vikep, atau ordinaris religius. Imam yang diberi izin untuk melakukan eksorsisme harus memiliki beberapa syarat tertentu. Ia harus orang yang unggul dalam kesalehan, pengetahuan, kebijaksanaan, dan integritas hidup. Kesalehan dituntut karena diyakini bahwa roh jahat memiliki kekuatan yang besar terhadap manusia. Karena itu izin ini hanya diberikan kepada seseorang yang bobot kehidupan rohaninya lebih dari yang lain. Pengetahuan dituntut karena dalam pelayanan seperti ini ia harus memiliki kemampuan membedakan orang yang kerasukan setan dari orang yang mengidap gangguan kejiwaan serta mampu membaca tanda-tanda orang yang dikuasai atau kerasukan roh jahat. Di samping itu, ia harus memiliki sikap bijaksana dan memiliki integritas hidup. Kuasa yang diberikan kepada imam tertentu ini hanya terbatas pada eksorsisme yang bersifat publik dan resmi. Eksorsisme yang bersifat sederhana pada saat pembaptisan atau upacara sakramentali lainnya dapat dilakukan oleh semua imam. Yang membedakan eksorsisme publik dan resmi dari yang sederhana tidak lain adalah bahwa yang pertama membutuhkan pengangkatan langsung dari uskup diosesan, sedang yang kedua tidak membutuhkan pengangkatan resmi dan tidak ada perintah langsung dalam atau dengan nama Kristus kepada setan untuk keluar dari manusia atau objek tertentu. Dalam perkembangan selanjutnya muncul sekelompok umat yang dibentuk untuk berdoa bagi pelepasan dari pengaruh setan, kendati pun mereka tidak melakukan eksorsisme yang sesungguhnya. Kelompok umat ini sering dipimpin oleh kaum awam. Bahkan ketika ada seorang imam yang hadir, berhadapan dengan peningkatan praktek seperti ini, Kardinal Ratzinger, saat ini Paul Emeritus Benediktus ke-6, Prefek Kongregasi memberikan beberapa penegasan. Pertama, menurut ketentuan norma Kanon 1772, tak seorang pun dapat melakukan eksorsisme kepada mereka yang kerasukan kecuali ia telah memperoleh izin khusus dan resmi dari uskup diosesan, dan bahwa izin tersebut harus diberikan hanya kepada para imam yang menunjukkan kesalehan, pengetahuan, kebijaksanaan, dan integritas hidup yang luar biasa. Kedua, umat beriman Kristiani tidak boleh menggunakan rumusan resmi dalam kegiatan eksorsisme lawan setan. Ketiga, para uskup diminta untuk menjaga agar mereka yang tidak diberi wewenang
dari otoritas gereja tidak berusaha memimpin jemaat yang dalam praktiknya mendaraskan doa-doa untuk pelepasan roh jahat, dan dalam prosesnya roh-roh tersebut diinterogasi untuk mencari tahu identitasnya. Keempat, penegasan-penegasan di atas tidak bermaksud untuk menghentikan umat beriman Kristiani untuk berdoa, sebagaimana diajarkan oleh Yesus agar mereka terbebas dari roh jahat. Eksorsisme mayor dan minor di dalam gereja. Eksorsisme termasuk dalam sakramentali. Eksorsisme menjadi salah satu dari tanda-tanda suci yang diadakan oleh gereja. Di dalam gereja Katolik dikenal praktek eksorsisme mayor dan eksorsisme minor. Eksorsisme mayor disebut juga eksorsisme agung atau eksorsisme besar. Eksorsisme ini dibuat untuk mengusir roh jahat yang merasuki pribadi tertentu. Eksorsisme mayor hanya dapat dijalankan oleh atau dibuat oleh imam yang berwenang atas izin uskup sesuai hukum gereja Kanon 1172. Uskup dalam memberi izin memperhatikan kesalehan, pengetahuan, kebijaksanaan, dan integritas dari imam tertentu. Dengan demikian, tidak semua imam boleh menjalankan praktek eksorsisme mayor. Pembatasan ini dibuat untuk menghindari penyalahgunaan wewenang. Eksorsisme mayor menggunakan rumusan-rumusan doa yang telah diakui oleh otoritas gereja. Eksorsisme minor dibuat oleh pelayan gereja yang berwenang. Imam melalui sakramen imamat yang diterimanya mempunyai kuasa untuk mengekang kuasa iblis supaya tidak mengganggu orang atau benda tertentu. Upacara-upacara seperti pembaptisan, konsekrasi, dan pemberkatan masuk dalam kategori eksorsisme minor. Seorang imam yang menerima pengakuan dosa juga menjalankan eksorsisme minor, karena dengan kuasa Tuhan membebaskan orang dan membawa mereka pada jalan yang benar. Usaha untuk membebaskan dan mengatasi kuasa iblis harus disadari atas keyakinan yang teguh atas Yesus dan imam akan Allah. Eksorsisme minor didasarkan pada imam yang besar. Eksorsisme minor didasarkan pada iman yang besar akan Tuhan dan yang dapat mengatasi kekuatan iblis. Umat beriman yang tidak tetap hidup dalam persekutuan doa. Yesus sendiri mengajarkan bahwa umat beriman dengan doa dapat menghalau kekuatan jahat. Bandingkan Matius bab 6 ayat 1-3. Eksorsis lokal. Selain eksorsis resmi atau eksorsis mayor dan minor yang diakui oleh gereja, juga terhadap eksorsis ilegal dalam kehidupan masyarakat di berbagai budaya. Orang-orang yang mengakui dirinya sebagai pengusir setan di berbagai budaya dapat disebut eksorsis lokal. Kenyataan adanya eksorsis lokal sudah terjadi sejak dahulu kala. Sejak adanya praktek ilmu hitam, suwangi, dan lain-lain di berbagai daerah, banyak masyarakat mengakui bahwa eksorsis lokal adalah pilihan terbaik jika ada anggota keluarga yang menderita sakit karena kerasukan roh jahat atau sakit yang tidak ditemukan secara medis. Praktek eksorsis lokal di Indonesia marak terjadi dan bisa jadi pertentangan dengan nilai-nilai Kristiani. Kenyataan yang sering terjadi adalah adanya unsur penuduhan terhadap oknum-oknum tertentu sebagai roh jahat yang merasuki seseorang yang sedang dirawat
sang eksorsis lokal. Penuduhan terhadap oknum-oknum tertentu dapat menyebabkan masalah sosial, bahkan kekerasan. Pater Alex Jebadu, seorang dosen di STVK Ledalero, pernah meneliti tentang praktek suwangi di Flores, dan salah satu hasil penelitiannya adalah adanya 25 kasus pembunuhan atau pencobaan pembunuhan terhadap pelaku ilmu hitam atau suwangi dari tahun 1992 sampai 2014 di wilayah Manggarai Barat. Para eksorsis lokal dalam praktek pengusiran setan atau proses penyembuhan seorang yang diduga kerasukan selalu menggunakan media tertentu dan bahkan mantra tertentu. Sulit bagi kita menentukan apakah praktek eksorsis lokal itu benar atau tidak. Namun banyak orang percaya kepada para eksorsis lokal. Satu hal yang menjadi perhatian kita adalah masalah sosial yang disebabkan oleh praktek tersebut, yakni sikap saling menuduh. Bruder Hilla SWD, seorang eksorsis minor, dalam sebuah kesempatan kuliah eksorsisme di STVK Ledalero menceritakan bahwa ia pernah melakukan penelitian terhadap benda-benda seperti rambut, tanah yang dibungkus, kain merah, dan lain-lain yang digunakan suwangi sebagai media merasuki seorang. Bruder Hilla menggunakan alat avometer untuk mengukur dan mengetahui adanya aliran negatif dalam benda-benda tersebut. Setelah mengetahui adanya aliran negatif dalam benda-benda tersebut, ia menyiram benda itu dengan air yang telah didoakan seseorang eksorsis lokal. Kemudian mengukurnya kembali dan hasilnya aliran itu tetap ada. Setelah itu ia menyiram benda tersebut dengan air yang telah diberkati oleh seorang imam, soleh pastor. Bruder Hilla kembali mengukur dengan avometer, dan hasilnya 0 atau aliran negatif itu telah hilang. Fakta yang dialami Bruder Hilla tersebut membuktikan bahwa hanya air berkat yang mampu menghilangkan atau menetralkan benda-benda yang digunakan suwangi sebagai media untuk merasuki orang lain. Sedangkan air yang telah didoakan oleh eksorsis lokal terbukti tidak mampu menetralkan media tersebut. Oleh karena itu, praktek eksorsis lokal di semua daerah di Indonesia tidak dapat dipercaya begitu saja, dan kita sebagai orang Katolik diajak untuk tidak mempercayai para eksorsis lokal yang ujung-ujungnya menuduh orang lain. Kita diminta untuk percaya pada eksorsis resmi gereja, minor atau mayor, dan berjuang mengajak banyak umat untuk tidak mudah percaya pada praktek eksorsis lokal yang bertentangan dengan nilai-nilai Kristiani. Pokok diskusi. Siapa pelayan eksorsis dalam gereja Katolik seturut bahan di atas? Apa saja syarat menjadi seorang eksorsis? Siapa itu eksorsis lokal? Apa hubungan antara bacaan yang kita renungkan dengan bahan yang telah dijelaskan tadi? Apa alasan yang menyebabkan tidak semua orang dapat menjadi pelayan eksorsis? Mengapa eksorsis lokal banyak dipercayai orang, tetapi dapat dikatakan ilegal atau dapat bertentangan dengan nilai-nilai Kristiani? Doa umat. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, semoga Sri Paus, para uskup dan para imam yang berkarya di berbagai daerah dalam berbagai macam karya pastoral
terkhusus bagi mereka yang dipercayakan untuk melaksanakan eksorsisme, bisa menampilkan kuasa Tuhan atas roh jahat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat dapat dengan bijak mengambil keputusan berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, bukan merupakan kepentingan mereka semata, serta apa yang mereka putuskan dalam berbagai keputusan mampu menyejahterakan masyarakat umum. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menyalahgunakan maksud eksorsis, semoga mereka menjadi sadar dan menggunakan karunia yang mereka miliki untuk membantu menciptakan keadaan yang harmonis dan menumbuhkan iman di dalam masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang hadir di sini, semoga kita dijauhkan dari gangguan roh jahat dan senantiasa percaya bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas segala ciptaan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa-doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah berdoa. Allah sumber segala rahmat, Engkau telah mengutus Yesus Putramu sebagai bukti kasih-Mu yang besar. Yesus rela menjadi manusia dan hadir sebagai Allah yang berkuasa atas segala ciptaan, serta memberikan kuasa untuk mengusir roh jahat. Bantulah kami agar semakin teguh percaya kepada kuasa-Mu yang mengatasi segala makhluk. Jauhkanlah kami dari berbagai macam godaan yang melemahkan iman kami kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, marilah mewartakan kabar baik bagi banyak orang. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara, demikian tema ketiga sudah saya bacakan. Mudah-mudahan dapat membantu untuk persiapan pendalaman iman saudara di dalam komunitas ataupun bisa di rumah, supaya kita semakin hari juga berkembang, semakin mendalam apa yang diajarkan oleh gereja, teristimewa ajaran mengenai eksorsisme, sehingga kita mampu melihat dengan hati terbuka, dengan hati yang gembira, dan kita sungguh-sungguh taat dengan apa yang diajar oleh gereja, sehingga kita dapat membedakan banyak hal. Semoga kita dijauhkan dari kejahatan, dijauhkan dari kebencian, dijauhkan dari iri hati, dijauhkan dari ketamakan, dijauhkan dari kesombongan, dijauhkan dari dendam, karena di sana sumber kejahatan roh jahat itu bisa tumbuh dengan suburnya. Mudah-mudahan tema yang saya bacakan ini sungguh-sungguh membantu kita semua. Tuhan memberkati.